Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Pada video kami kali ini, kami akan membahas dan memaparkan tentang proses enkripsi file sharing system menggunakan algoritma AES dan juga RSA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Dlita Permatasari. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, ada Tricana Diasi Payung dan juga Bayu Febrian. Di mana yang pertama itu ada latar belakang. Untuk latar belakang mengapa kami mengambil materi ini, di mana yang pertama itu ada dibutuhkannya sistem berbagi file yang aman. Untuk era digital saat ini, keamanan data itu sangat penting, sehingga banyak data yang sensitif yang diperlukan untuk dilindungi dari akses yang tidak sah, sehingga sistem berbagi file yang aman diperlukan untuk memastikan bahwa data tetap terlindungi selama proses pengiriman dan juga penyimpanan. Apa itu file sharing system? File sharing system merupakan mekanisme untuk berbagi file antar perangkat ataupun pengguna melalui jaringan, baik secara langsung maupun melalui server. Di mana keamanan pada file sharing system ini penting untuk mencegah akses yang tidak sah, pencurian data, ataupun memodifikasi file. Dengan file sharing system yang aman diperlukan untuk melindungi data selama proses pengiriman dan penyimpanan. Nah, untuk keamanan pada file sharing system kali ini kami menggunakan dua algoritma yaitu AES dan RSA, di mana mengapa kami mengambil dua algoritma AES dan RSA? Karena untuk algoritma AES sendiri itu dirasa kurang aman, dikarenakan AES itu merupakan algoritma yang menggunakan simetri key atau menggunakan kunci yang sama, yaitu private key yang sama. Sehingga untuk encrypt dan decryptnya itu sangat mudah untuk di hacking ataupun dihack ataupun untuk dicuri datanya. Sehingga kami memutuskan untuk menggunakan AES dan juga RSA, di mana kami akan mengenkripsi data dengan menggunakan algoritma AES dan juga setelah itu kami akan menggunakan RSA untuk mengamankan kembali hasil dari enkripsi AES yang telah kami lakukan. Nah, di sini tujuan kami mengambil topik ini atau tujuan dari file sharing system ini, yang pertama itu melindungi data dari akses yang tidak sah, yang kedua menyediakan solusi yang efisien dan dapat diandalkan untuk berbagi file. Nah, di sini ada ruang lingkup, di mana ruang lingkup yang kami gunakan hanya AES dan RSA, di mana untuk algoritma kriptografi simetris, yaitu kami menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard, dan juga algoritma kriptografi asimetris, atau yang kita gunakan itu RSA, atau Reverse Shamir Edelman, di mana kombinasi AES dan RSA dalam proses enkripsi file sharing system ini menguntungkan dari kombinasi ini untuk memberikan solusi yang optimal untuk keamanan data. Di mana untuk proses pengimplementasian dari topik kali ini juga itu yang pertama akan mengenkripsi file dengan AES, lalu ada setelah kita mengenkripsi dan mendapatkan kunci AES, kita akan mengenkripsikan data kembali dari AES dengan RSA, di mana pengiriman dan dekripsinya itu prosesnya setelah pengiriman file dan kunci terenkripsi, maka akan didekripsi kembali oleh penerimanya. Lalu ada di sini teori pendukung. Teori pendukung yang pertama itu kita AES, yaitu Advanced Encryption Standard atau biasa kita sebut dengan AES, itu adalah algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk mengenkripsi data dan juga mendekripsi data. Yang dimana ini berarti menggunakan kunci yang sama untuk kedua proses tersebut. AES sendiri dipilih oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) pada tahun 2001 sebagai standar enkripsi resmi untuk pemerintahan Amerika Serikat. Nah, untuk proses AES sendiri dapat dilihat pada di mana sender akan mengirimkan plain text yang akan dienkripsi menggunakan secret key dan juga setelah proses enkripsi maka akan menghasilkan ciphertext, dan untuk proses setelah menghasilkan ciphertext penerima akan melakukan dekripsi dengan menggunakan secret key kembali dan akan menghasilkan plain text kembali. Selanjutnya,
AES juga mempunyai 3 jumlah putaran yang dimana itu akan bergantung pada ukuran kunci. Yang pertama AES dengan 128 memiliki 10 putaran, AES 192 memiliki 12 putaran, dan AES 256 memiliki 14 putaran. Kemudian untuk proses enkripsi AES itu melibatkan beberapa langkah utama, di mana untuk yang pertama itu ada subbytes, di mana setiap byte pada blok data akan digantikan dengan byte yang lain menggunakan tabel substitusi atau S-box. Kemudian ada shift rows, di mana baris-baris dalam blok data digeser dengan jumlah tertentu. Kemudian ada mixed column, di mana kolom-kolom dalam blok data akan dicampur menggunakan transformasi matriks. Lalu ada add round key, di mana kunci putaran ditambahkan ke blok data menggunakan operasi XOR. Selanjutnya ada RSA atau Reverse Shamir Element, di mana RSA sendiri merupakan algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan pasangan kunci publik dan kunci private untuk enkripsi dan dekripsinya. Jadi ini akan menggunakan dua kunci yang berbeda, di mana sender akan mengirimkan plain text data, kemudian akan menggunakan kunci publik ataupun kunci private, memilih salah satu, kemudian akan menghasilkan ciphertext, kemudian akan dienkripsi kembali dengan kunci yang berbeda dari penerimanya. Selanjutnya, RSA merupakan hasil perkalian dari dua bilangan prima besar, di mana kunci publik sendiri terdiri dari modulus atau N dan eksponen publik atau E. Yang kedua, untuk kunci private itu terdiri dari modulus atau N dan eksponen private atau D. Jadi untuk proses enkripsi dan dekripsinya sendiri itu, untuk enkripsinya pesan akan dienkripsi menggunakan kunci publik dengan eh, simbol E dan N menjadi ciphertext atau simbolnya C dengan rumus C sama dengan M pangkat E dimodulkan dengan N. Kemudian untuk dekripsi sendiri, ciphertext atau C akan didekripsi menggunakan kunci private atau DN menjadi pesan asli atau plain text dengan rumus M sama dengan C pangkat D dimodulkan dengan N. Hingga saat ini, tidak ada mode yang efisien untuk memecahkan RSA jika kunci yang digunakan cukup besar. Jadi memang dibandingkan AES, RSA lebih aman. Tapi kami memilih untuk mengamankan kunci AES dan RSA digabungkan sehingga agar menghasilkan keamanan yang benar-benar lebih aman daripada hanya menggunakan satu algoritma saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rica. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya mau menjelaskan mengenai pembahasan teknis. Yang pertama adalah enkripsi. File akan dienkripsi menggunakan kunci AES atau algoritma simetris, dan di mana kunci AES kemudian dienkripsi menggunakan RSA atau algoritma asimetris dengan kunci publik penerima. Lalu, file yang terenkripsi dan kunci AES yang sudah terenkripsi akan disimpan di dalam server. Selanjutnya ada deskripsi. Penerima akan mengunduh file yang terenkripsi dan kunci AES yang telah dienkripsi. Selanjutnya, penerima akan mendeskripsi kunci AES menggunakan kunci private dari RSA. Selanjutnya, penerima menggunakan kunci AES yang telah dideskripsi untuk mendeskripsikan file. Selanjutnya, saya mau menjelaskan mengenai flowchart enkripsi dari AES dan RSA. Proses enkripsi algoritma AES dan RSA adalah yang pertama, add around key atau proses penggabungan plain text dengan gerbong XOR dengan putaran N sebanyak N kurang 1 yang dilakukan sebanyak 10 kali untuk kunci 128 bit dan 12 kali untuk kunci 192 bit dan 14 kali untuk kunci 256 bit. Yang pertama, kita turunkan ke subbytes. Subbytes itu akan mengubah setiap 2 digit bilangan heksagonal dari proses hasil pertama yang disubstitusikan sesuai
dengan baris dan kolom tabel S-box. Misalnya hex A0 disubstitusikan ke baris A dan ke kolom O menjadi E0. Selanjutnya kita ke shift row. Shift row adalah menggeser setiap blok byte dalam baris ke kiri sejumlah n kolom. Misalnya kolom ketiga, maka setiap byte dalam baris kolom tersebut akan bergeser sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita masuk ke mix kolom, di mana setiap kolom dalam blok byte dikalikan dengan matriks pada persamaan yang pertama. Dan selanjutnya kita masuk ke add round key. Add round key adalah blok byte yang dihasilkan proses sebelumnya digunakan untuk menghasilkan. Dengan proses akhir, hampir sama seperti proses yang kedua, yang membedakan hanyalah proses mix columns yang dihapus dan juga tidak ada perulangan kembali. Selanjutnya, untuk kunci AS yang di sebelah kiri akan dihasilkan dan diubah ke dalam numerik kode ASCII atau ASCII yang dilakukan dalam proses perhitungan pada persamaan kedua dan menggunakan proses publik penerima yang didapatkan saat bertukar kunci. Lalu, ubah numerik hasil perhitungan ke dalam bentuk normal sesuai kode ASCII dengan normal string. Selanjutnya, berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai flowchart. Buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut, boleh membaca dan memahami. Selanjutnya kita masuk ke flowchart deskripsi AES dan RSA. Berikut adalah flowchart deskripsi AES dan RSA dengan urutan proses. Yang pertama, kunci AES yang sudah dienkripsi akan diubah dalam bentuk numerik kode ASCII. Dan bentuk numerik kode ASCII tersebut akan dikonversikan menjadi bentuk numerik dari teks asli dengan menggunakan persamaan ketiga. Hasil perhitungan proses sebelumnya akan diubah kembali menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh manusia, lalu hasil kunci yang sudah dideskripsi digunakan untuk proses selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke add round key. Kita masuk ke dalam putaran n sebanyak n dikurang 1, masuk ke inverse shift rows, yang dimana prosesnya mirip seperti pada saat enkripsi, yang membedakan hanyalah bergesernya ke kanan. Selanjutnya masuk ke inverse subbyte, di mana substitusi tiap byte menggunakan tabel kebalikan dari S-box. Lalu masuk ke add round key dan inverse mix column. Dengan proses akhir, hampir sama seperti proses kedua, yang membedakan hanyalah proses inverse mix columns yang dihapus dan juga tidak ada perulangan kembali. Berikut selanjutnya adalah penjelasan yang lebih rinci buat teman-teman yang ingin memahami lebih lanjut, boleh langsung dibaca aja dan dipahami. Selanjutnya kita masuk ke contoh akan dijelaskan oleh teman saya, Bayu. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan contoh bagaimana proses pengenkripsian file sharing system menggunakan AES dan RSA. Di mana untuk yang pertama ada proses enkripsi, di mana langkah pertamanya adalah kita input plain text. Pada contoh ini, plain text yang digunakan adalah berhasil atau dalam bentuk heksadesimal adalah 42, 45, 52, 48, 41, dan seterusnya. Kemudian untuk langkah yang kedua, kita memasuki enkripsi dengan AES, di mana untuk kunci yang digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E, F, di mana kunci tersebut adalah 16 karakter atau 128 bit, atau dalam bentuk heksadesimal adalah 31, 32, 33, 34, 35, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke tahap add round key, di mana add round key adalah XOR antara blok plain text dengan kunci AES, yaitu akan menghasilkan hasil XOR adalah 73, 77, 61, 7C, dan seterusnya. Untuk langkah selanjutnya kita masuk ke subbytes, yaitu mengganti setiap bytes hasil XOR menggunakan tabel substitusi S-box, di mana didapatkan hasilnya adalah A1, B4, C2, E3, F5, D6, A7, dan 98. Kemudian tahap selanjutnya adalah shift rows,
yaitu memindahkan posisi byte di baris matrix state AES. Di mana untuk baris awalnya ada F5, D6, A7, 98. Nah, baris ini akan digeser ke kiri menjadi D6, A7, 98, dan F5. Kemudian kita masuk ke langkah mix column, di mana mix column itu merupakan operasi linear untuk mencampur data di setiap kolom matriks. Dari mix column ini akan dihasilkan menjadi C5, 9E, 84, F7, 72, 91, 68, dan AB. Kemudian kita masuk ke add round key yang tahap 2, yaitu kita mengeksorkan kembali hasil dari mix column dan round key, yaitu hasil XOR-nya menjadi E6, AA, C1, A1. Kemudian karena kita menggunakan 128 bit, maka kita menggunakan pengulangan yaitu 10 kali putaran, di mana untuk satu putarannya sudah kita lakukan dan kita melakukan langkah tersebut 9 kali lagi dan akan menghasilkan ciphertext yaitu dalam bentuk base 64, yaitu U1, A9, K, N, F2, G, H8, Y, J, MR. Untuk langkah berikutnya kita masuk ke proses enkripsi dengan RSA, di mana pertama-tama kita menentukan public key dari RSA-nya terlebih dahulu, yaitu untuk nilai E dan nilai N, di mana nilai E-nya adalah 65537 dan nilai N-nya adalah 3233. Yang kemudian untuk proses selanjutnya kita mengkonversi kunci AES ke bentuk ASCII, di mana kunci AES yang tadi kita gunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E, F akan kita konversikan ke bentuk ASCII sehingga menjadi 49, 50, 51, 52, 53, dan seterusnya. Lalu kita masukkan ke rumus RSA, yaitu rumus C sama dengan M pangkat E dimodulkan dengan N, di mana kita memasukkan nilai M-nya satu persatu dari yang kita konversikan ke ASCII tersebut, yaitu 49, 50, dan seterusnya. Kita pangkatkan dengan nilai E, yaitu 65537, dan dimodulkan dengan N, yaitu 3233. Maka akan dihasilkan nilai C sama dengan 874, 1019, 1749, 3164, 1322, dan seterusnya. Dan kemudian kita konversikan ke bentuk base 64, kita mendapatkan encrypted ASCII key-nya adalah XY34BN90QR. Selanjutnya kita masuk ke proses dekripsi. Dari proses enkripsi yang sebelumnya kita sudah mendapatkan dua input, yaitu dari ciphertext AES, yaitu U1, A9, KNF2, GH8, YJMR. Kemudian untuk kunci AES yang sudah dienkripsi, yaitu XY34BN90QR. Kemudian untuk dekripsi yang pertama kita masuk ke proses AES, di mana untuk dekripsi RSA, kita menentukan nilai D dan N-nya. Untuk D-nya adalah 2753 dan N-nya adalah tetap sama 3233. Lalu kita memasukkan rumus RSA, yaitu menghitung M sama dengan C pangkat D modulo modulo N, di mana untuk C-nya adalah yang kita dapatkan sebelumnya dari proses enkripsi. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dengan nilai D, yaitu 2753, dan dimodulkan dengan N, yaitu 3233. Maka untuk nilai M-nya akan didapatkan hasil M yang semula, yaitu 49, 50, 51, 52, 53, dan seterusnya. Kemudian bentuk M tersebut kita konversikan ke bentuk ASCII kembali, sehingga menghasilkan kunci AES yang semula, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E, F.
Kemudian kita masuk ke proses AS-nya, di mana untuk yang pertama adalah kita add round key, tahap awal, yaitu operasi XOR dilakukan antara ciphertext AS dan kunci AS yang dienkripsi. Lalu kita masuk ke inverse subbytes, yang mana kalau sebelumnya di enkripsi kita menggunakan subbytes, di dekripsi kita kebalikannya yaitu inverse subbytes, di mana inverse S-box adalah tabel substitusi kebalikan yang memetakan byte ciphertext ke plaintext aslinya. Kemudian kita masuk ke tahap inversive rows, yaitu baris data ciphertext dipindahkan kembali ke posisi semula. Selanjutnya kita masuk ke inverse mixed columns, di mana kolom data ciphertext diacak kembali ke keadaan semula. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan 128 bit, maka proses yang tadi, proses add round key, inverse subbytes, inverse shift rows, dan inverse mixed columns diulang selama 9 putaran. Kemudian kita masuk ke ronde terakhir, kita melakukan sekali lagi inversive rows, inverse subbytes, dan add round key. Maka akan dihasilkan plain text-nya kembali, yaitu adalah berhasil. Untuk kesimpulannya, menggabungkan algoritma kriptografi AES dan RSA dalam sistem berbagi file memberikan solusi yang kuat dan efisien untuk melindungi data sensitif. AES digunakan untuk enkripsi data karena kecepatan dan efisiensinya, sementara RSA digunakan untuk enkripsi kunci AES karena keamanannya yang tinggi. Kombinasi ini memastikan bahwa data dan kunci enkripsi terlindungi dengan baik selama proses pengiriman dan penyimpanan. Baik, setelah mengambil kesimpulan dari pemaparan kami mengenai kajian kami tentang sistem berbagi file menggunakan algoritma AES dan juga RSA untuk enkripsi dan dekripsinya. Cukup sekian pemaparan dari kami. Semoga dengan adanya video ini dan pemaparan dari kami ini dapat membuka pemikiran dan kajian-kajian selanjutnya ataupun penelitian yang baru dan juga dapat diimplementasikan dalam dunia nyatanya atau dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya sistem keamanan yang sangat sangat aman dan baik dan dirasa cukup. Semoga dapat tersampaikan apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.